guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang cegah penyalahgunaan obat-obat tertentu. Ada peraturannya di BPOM ya, per BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan obat-obat tertentu. Di tahun 2023 BPOM mengeluarkan buku cegah penyalahgunaan obat-obat tertentu. Ada 42 halaman. Judul dari buku ini adalah Cegah Penyalahgunaan Obat-obat Tertentu. Untuk teman-teman yang ingin mendownload buku ini, saya taruh link downloadnya di deskripsi video. Di buku ini kita akan belajar tentang apa itu obat, kemudian obat-obat tertentu, kemudian tips menghindari penyalahgunaan obat-obat tertentu, dan lain-lain. Ya, kita mulai. Yang pertama, apa itu obat? Obat adalah panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya, undang-undang terbaru tentang kesehatan. Obat dimuat di undang-undang tersebut ya. Pengertian dari obat adalah yang saya bacakan tadi. Untuk penadaan obat ya, obat bebas ini sudah banyak kita temui ya, lingkaran hijau, di mana obat bebas ini dibeli secara bebas lah, tidak usah menggunakan resep. Kemudian obat bebas terbatas, logonya warna biru dengan lingkaran hitam, ini boleh dibeli secara bebas tetapi jumlahnya terbatas ya. Kemudian obat keras ya, ini lingkaran merah dengan huruf K ya. Dan narkotika. Nah, ini tanda peringatan obat ya, P1 sampai P6. Informasi kemasan obat mesti untuk penggolongan obat atau logo obat itu dalam sediaan obat mesti ada. Kalau tidak ada, selain ini hijau, biru, merah, obat tradisional, fitofarmaka, jamu, berarti obat itu ilegal lah. Dalam buku Indonesia Drug Report 2023 menyatakan bahwa total dari rentang penduduk Indonesia 15 sampai 64 tahun terdapat sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota yang pernah memakai narkoba sepanjang 2022 sampai 2023. Ini sumber dari BNN tahun 2023. Narkotika, pengertian dari narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Tanaman bisa, bukan tanaman bisa, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika dan psikotropika itu ada golongan-golongannya sendiri ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk psikotropika, zat atau bahan obat baik alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP atau susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bedanya di sini ada menyebabkan ketergantungan, kalau di psikotropika enggak ya. Kemudian prekursor ya. Prekursor ini zat atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Dari sini kita sudah belajar narkotika, psikotropika, dan prekursor.
Selanjutnya adalah penyalahgunaan obat ya. Jadi penyalahgunaan obat ini obat yang tidak digunakan sebagaimana mestinya ya. Penyalahgunaan obat adalah suatu penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tidak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan atau mengancam masyarakat, atau penyalahgunaan obat dapat menyebabkan ketergantungan obat. Jadi faktanya obat selain narkotika dan psikotropika juga disalahgunakan. Contohnya ini tramadol ya. Beredar luas di Depok dan banyak dikonsumsi remaja. Dextro, si kuning yang sering disalahgunakan. Jadi pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 1,1 juta, di mana dari 0,55% penduduk Indonesia berusia produktif ya 10-64 tahun menyalahgunakan obat yang sebagian besar tergolong dalam OOT atau obat-obat tertentu. Maka dari itu BPOM mengeluarkan buku untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu. Apa itu obat-obat tertentu ya? Obat-obat tertentu ini adalah obat yang bekerja di SSP atau susunan saraf pusat, di mana obat-obat tertentu ini tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini sumbernya dari dari Perbepom nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Isi dari obat-obat tertentu itu apa saja sih yang ada di Perbepom tahun 2019 nomor 10 itu? Yang pertama tramadol, kemudian triheksilfenidil, kemudian klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan dextrometorphan ya. Obat nomor 2 sampai 5 ini banyak saya jumpai di puskesmas untuk pengobatan pasien jiwa ya. Kemudian tramadol, yang pertama kita belajar dulu tentang tramadol. Tramadol ini tergolong dalam obat keras, sehingga hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Obat ini tidak boleh digunakan terus-menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya digunakan jika obat pereda nyeri lain tidak efektif. Jadi memang tramadol ini digunakan obat untuk meredakan nyeri ya, analgesik, tetapi banyak disalahgunakan untuk lainnya, contohnya untuk ngefly itu ya. Jadi indikasi dari tramadol ini memang untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Penyalahgunaannya untuk tramadol ini dia menyebabkan perasaan lebih tenang dan percaya diri ya. Jadi lebih rileks lah kalau menggunakan tramadol ini. Tanda-tanda overdosis tramadol: sulit bernapas, mengantuk ekstrim, detak jantung melambat, kelemahan otot, kulit menjadi dingin dan lembab, ukuran pupil mata mengecil. Jadi itu ya, sipitnya. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, mual muntah, sembelit, mulut kering, tubuh lelah, sulit tidur. Kasus penyalahgunaan tramadol, jadi tramadol ini masih marak ya, disalahgunakan. Salah satu jenis yang tramadol bila dipakai tidak sesuai anjuran, efek samping yang muncul ya tadi ya, mual muntah, konstipasi, rasa ngantuk, pupil mengecil. Kemudian gejala putus obat tramadol, dia akan gelisah ya,
Jadi ada keinginan untuk menggunakan obat tramadol ini terus. Selanjutnya adalah trihexylphenidil ya. Trihexylphenidil ini biasanya digunakan untuk pengobatan jiwa ya. Jadi pasien-pasien jiwa itu biasanya dapat trihexyl, clozapine, chlorpromazine. Kita pelajari tentang trihexyl ini ya. Trihexylphenidil ini tergolong dalam obat keras, sehingga hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Indikasinya mengurangi kekakuan kejang otot, tremor, dan air liur berlebih terkait dengan Parkinsonisme, serta mengontrol gangguan ekstrapiramidal, yaitu kekakuan otot, gerak tubuh yang tidak terkendali, dan tremor atau bergetar. Untuk efek dari penyalahgunaan trihexylphenidil ini ya, penyalahgunaannya itu meningkatkan mood dan gembira berlebihan. Jadi akan lebih fresh dan riang ya, enggak susah-susah itu perasaannya itu. Efek samping dari trihexylphenidil ini mulut kering ya, sembelit, penglihatan kabur, pusing, mual. Selanjutnya adalah chlorpromazine, chlorpromazine atau biasa disingkat CPZ ya. Ini juga termasuk obat keras. Indikasinya untuk menangani skizofrenia. Skizofrenia ini atau halusinasi, gangguan mental, cegukan juga bisa, tapi dosisnya itu 25 atau 1/4 ya. Kalau satu tablet ini dosisnya 100 mg. Penyalahgunaan chlorpromazine atau CPZ ini memberikan efek tenang ya. Jadi tenang, bisa menyebabkan ngantuk. Ini efek sedatifnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian amitriptilin. Amitriptilin ini tergolong obat keras juga. Indikasinya untuk pengobatan gangguan depresi, nyeri saraf, pencegahan sakit kepala tipe tegang kronis, migrain, dan pengobatan enuresis nokturnal atau mengompol pada anak ya. Untuk amitriptilin ini, efek dari penyalahgunaan adalah meningkatkan semangat dan gairah. Selanjutnya adalah haloperidol. Haloperidol ini juga masuk dalam obat keras. Indikasinya terapi pemeliharaan pada skizofrenia, halusinasi, dan psikosis atau gangguan mental. Jadi memang haloperidol ini khususon obat-obat gangguan jiwa. Penyalahgunaannya juga perasaan tenang dan percaya diri. Selanjutnya adalah dextromethorphan. Dextromethorphan ini beda dari yang lain ya. Kalau yang lain-lain tadi adalah masuk dalam kategori obat keras, dextromethorphan ini masuk dalam kategori obat bebas terbatas, tetapi tidak ada sediaan tunggal ya. Untuk dextromethorphan ini kalau mencari tidak ada sediaan tunggal, yang ada itu dia masuk di sediaan yang sudah dikombinasi. Makanya banyak yang menyalahgunakan itu sudah dalam bentuk kombinasi ya. Contohnya itu komik, itu kan ada dextromethorphannya. Beli banyak, diminum sekalian. Untuk penyalahgunaan dari dextromethorphan ini, efeknya itu memberikan perasaan fly atau ringan, atau ya fly itu tenang, kemudian ndak ada beban lah, ngefly bahasanya anak-anak muda yang suka fly itu.
Penyalahgunaan obat tidak pernah memberi manfaat. Ya, memang. Ya, memang ini. Jadi memang obat yang disalahgunakan itu tidak bermanfaat ya. Buang-buang waktu, tenaga, upaya, buang-buang segalanya lah. Mending digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Dampak penyalahgunaan obat, depresan ya. Jadi akan merasakan depresi jika terjadi efek ketergantungan ya. Harus cari obat itu lagi untuk diminum, mesti itu ya. Dampak penyalahgunaan obat yang kedua adalah stimulan ya. Jadi memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh, karena kalau tidak minum obat ini tubuh tidak fresh ya, sudah tertanam di otaknya. Contohnya yaitu distro, metorpan, tridexil, amitriptilin. Kemudian halusinogenik ya, ini efek halusinasi. Kemudian dampak yang keempat adalah kerusakan organ tubuh, ketergantungan fisik dan psikis, kehilangan kesadaran dan kematian. Kematian ini jika overdosis ya. Kemudian tips menghindari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Jadi tips yang pertama, pilihlah lingkungan pergaulan yang positif. Hindari penggunaan alkohol. Kelola stres dengan baik. Biasakan gaya hidup sehat dan bahagia. Kenali efek samping dan risiko penggunaan obat-obat tertentu. Dapatkan obat tidak sembarangan tempat. Ini materi dasar inilah. Nanti filenya saya taruh di link deskripsi. Ini sampai halaman 42 penutup. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.